Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ibu Fauzia, guru SDN 2 Suntu, Kota Bima. Saat ini mengajar kelas 6D. Pada video kali ini saya mengangkat tema pemanfaatan aset untuk pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan pembelajaran yang berbasis aset, maka guru akan memusatkan perhatian pada apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi inspirasi, yang akan menjadi kekuatan atau potensi positif yang ada di sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat murid, sehingga murid dapat mencapai kebahagiaan dalam belajar. Sebagai seorang guru, saya berusaha memanfaatkan aset yang ada di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum Merdeka. Disiram bunganya masing-masing ya. Ada gini lagi. Richard, Elin, sama Anya ya. Mereka sakit ya, mudah-mudahan mereka segera sembuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Raja. Oh iya, silakan. Maaf dulu ya. Duduk siap. Siap. Kita berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Lanjutkan dengan melaksanakan pembiasaan kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Ananda Sakina. Ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembiasaan membaca buku 15 menit sebelum belajar. Anak-anak bisa mengambil bukunya di pojok literasi kita. Ya, silakan mulai mengambil ya dari sekarang. Nah, bukunya dibaca ya. Nanti dapat anak-anak ceritakan kembali. Bukunya sudah dibaca. Ada yang bersedia menyampaikan ceritanya tentang buku yang dibacanya? Oh iya, silakan Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar di lab TIK, ya kita akan buat komitmen kelas. Apa saja yang harus kita lakukan selama kita berada di lab ya, atau selama kita belajar ya. Siapa yang tahu apa yang kita perlu lakukan kalau kita belajar? Saat belajar. Ya Raja. Kita tidak boleh berkata kasar. Kita harus jaga sikap dan tidak boleh makan pada saat belajar. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam ruang lab. Oke, baik. Baik. Matikan. Ya. Makasih Raja. Nah, sekarang siapa lagi? Ya. Ada lagi yang lain? Oh ya,
Oke, baik ya. Terima kasih ya. Persatuan dalam perbedaan, subtema 1, suku dalam perbedaan dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Pada pembelajaran IPA, kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya dan cara tumbuhan melindungi dirinya. Sedangkan pada pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar cara membuat peta pikiran. Ada Lidah buaya, kangkung, dan pakis. ada apa? Lidah buaya, kangkung, dan pakis. Tanaman lidah buaya habitatnya di mana? Saya tuh habitatnya adalah di daerah yang kering. Oke. Tetap sehat aja di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan, dan di dalam materi ini kita akan mempelajari tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Pada video sebelumnya kita telah membahas Lidah mertua adalah warga tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Sansevieria memiliki daun keras. Tanaman lidah mertua aja. Setuju? Setuju. Tapi masalahnya aku baru catatnya tuh sedikit. Aku baru catat nama bunganya lidah mertua, termasuk tanaman xerophyll. Terus aku tuh belum tahu ciri-cirinya. Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Daun lidah mertua menjadi bagian yang menonjol dari tumbuhan lidah mertua. Oh, aku juga tahu. Pada umumnya warna lidah mertua biasanya memiliki warna hijau. Oke, selain dari mereka berdua ada lagi nggak yang tahu? Aku tahu. Lidah mertua memiliki 2 jenis yang berbeda. Yang satu 50 yang satunya kita baca pada buku tema 2 ya, halaman 19 dan 20 itu kira-kira ada tidak yang mau memberikan tanggapan atau penjelasan dari hasil bacaannya? Oh iya, Naira, silakan. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan dasar. Oke, benar tidak apa yang Naira sampaikan? Ya, bambu itu memiliki bulu-bulu halus. Untuk apa bulu-bulu halusnya? Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Bambu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam dan menyebabkan batang. Ini godong tangkai daunnya berongga dan daunnya lancip. Dan tumbuhan melindungi diri. 1. Silakan. Oke, Jasmine silakan. Putri malu. Daun menutup jika terkena langsung. Ya, Amel. Pohon jatuh. Daun melakukan saat Pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membaca teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya, pada buku tema halaman 22 dan 23 ya. Anak-anak ya bisa membacanya di buku tema, ada juga yang guru pasang di belakang. Sekarang anak-anak ya bersama teman-temannya bermain peran ya, ada yang
Keisha. Untuk belajar tentang tumbuhan beradaptasi dengan tiga cara, yaitu hidrofil, hidrofil, dan klorofil. Dengan tanaman mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya. Oke, terima kasih Keisha. Ada lagi yang lain? Ada Bu. Dari pembelajaran bahasa Indonesia kita telah mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia dan kita telah membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia dan kita telah membahas tentang tokoh-tokoh perjuangan negara Indonesia walaupun mereka berbeda tetapi mereka tetap bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Oke, terima kasih untuk Keisha sama Raja. Tepuk tangan untuk mereka. Alhamdulillah ya, secara keseluruhan penilaian ibu guru, anak-anak sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Dan ibu guru ingatkan kembali ya, untuk anak-anak mengerjakan tugas IPA-nya, membuat peta pikirannya sesuai dengan keinginan anak-anak ya. Boleh dalam bentuk video, buat audio maupun tulisan. Siap? Siap. Anak-anak boleh meminta bantuan kepada orang tuanya. Bagaimana perasaan anak-anak tadi setelah kita belajar? Alhamdulillah. Kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Kita akan berdoa. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membuat brosur. Anak-anak dapat mencari brosurnya. Contoh brosurnya itu yang terdapat di internet dengan menggunakan komputer yang ada di hadapannya anak-anak. Nah, dengan memperhatikan kriteria brosur yang baik ya, agar brosur yang anak-anak buat itu dapat menarik ya. Brosur yang kita akan buat, yang kita cari itu ya, tentang tema bangga menggunakan produk Indonesia. Sekarang anak-anak dapat merancang brosur dengan aplikasi yang ada di komputer ya. Boleh pakai Canva atau yang lainnya. Atau anak-anak juga dapat merancang sesuai dengan keinginan anak-anak dengan menggambarnya di atas kertas dan mewarnainya dan menambahkan foto yang sesuai dengan keinginan anak-anak ya. Boleh dikerjakan sekarang ya. Siap? Siap. Oke. Terus rancang tentang apa? Hilmi bikin apa? Bikin makanan juga, Oh, bikin makanan. Pakai aplikasi apa? pakai aplikasi Canva. Oke, bagus. Sip. Sudah ada yang berhasil ya? Sudah ada yang gambar sendiri juga ya? 3. Alfa, tapi biar Naira yang sudah bisa bantu jelaskan. Kalau kamu curi terus aja punya itu nanti tinggal cari Boleh. Oke. Sekarang Ibu Guru sudah menyiapkan kertas untuk anak-anak memberikan penilaian terhadap hasil kerja temannya, dan Ibu Guru juga akan memberikan penilaian ya. Kita akan memberikan penilaian siapa yang paling bagus ya. Siapa yang paling baik. Anak-anak tuh memilih satu nama ya, yang menggunakan HP, yang menggambar, yang membuat lewat komputer ya. Boleh disimpan, nanti anak-anak putar ya, putar keliling ya untuk menilai milik temannya masing-masing. Yang HP-nya simpan HP-nya dekat situ ya, di depan tempat duduknya anak-anak. Sekarang kita mulai ya. Sekarang saatnya kita akan menilai pekerjaan teman-teman kita ya. Pilih yang paling baik menurut anak-anak. Tulis nama temannya ya. Boleh putar mulai dari terus ya, putar semua
pekerjaan yang pakai HP, lihat juga pekerjaan temannya yang pakai HP ya. Boleh mulai sekarang. Lihat mulai dari punyanya ini nih, Kaisan. Sama anu ya. Yang digambar juga dilihat ya. Sudah. Sekarang kumpulkan dari guru kita. Terima kasih. Ayo. Ayo maju. Berdasarkan hasil penilaian ya dari ibu guru dan teman-teman ya, nah, dari kertas yang kita bagikan tadi ya, yang paling banyak ya, menurut teman-teman yang paling bagus itu yang pertama itu Aira, ada 6 orang yang pilih ya. Yang kedua itu Kaisa sama Hilmi, masing-masing 5 ya. Yang ketiga itu Naira ya. Yang keempat itu ada Cruz, Ayu dan siapa nih? Ayu dan Raja. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman ya. Oke. Terima kasih. Yang lainnya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil karya saya berupa brosur yang didesain menggunakan aplikasi Canva. Dia berjudul Allah Bangga Terhadap Buatan Indonesia, Makanan Khas Indonesia. Di sini saya menampilkan gambar makanan seluruh Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.